Oh, Titi. Main apa kita? Main tak umpet yuk. Ayo, boleh. Yuk. Sit dulu yuk. Nah ini yang kalah dia yang jaga ya. Aku kalah, kamu jaga. Ya. Boleh. Aku jaga di situ aja. Boleh. Kamu hitung sampai 10 ya. Kamu hitung ya, jangan curang. 1, 2. Melin ngumpet di mana ya? Capek banget, aku lemes banget. Kok berdarah sih? Ya, aku berdarah. Pipi. Iya Melin. Tolong. Aku mimisan. Ih, kita pulang yuk ke rumah kamu. Ih, kamu nggak apa-apa kan? Aku capek. Kamu. Bunda. Ini. Kalian kamu kenapa nak? Kamu sakit ya Allah nak. Kok bisa begitu, Nak? Ayo kita ke rumah sakit ya. Ayo kita ke rumah sakit dulu ya, Nak. Bunda, aku takut. Tadi jangan takut. Nanti kita biar obatin dulu ya. Suster, tolongin dong, suster. Anak saya ini loh, sering pingsan. Sebentar ya Bu ya. Ini silakan duduk di sini. Ini sebenarnya ada apa itu dulu ya? Iya, suster. Sebenarnya tuh anak saya tuh emang sering mimisan gitu loh, sus. Dan tadi juga dia habis main sama temennya. Terus dia mimisan lagi, sus. Oke baik ya ibu yang tenang ya Bu ya. Nanti saya akan menghubungi dokter untuk pemeriksaan ya. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Nanti semua akan baik aja Bu ya. Ibu tunggu sebentar, saya mau dokternya ya. Baik, suster. Sabar ya dia. Permisi atas nama Ibu Bella. Iya. Apa deh? Oke, selamat pagi adik. Pagi, dokter. Boleh dokter tahu nama adik siapa? Nama aku Mary, dokter. Umurnya berapa? Umur aku 6 tahun. 6 tahun. Nah, baik ibu, sebelumnya saya ingin bertanya Bu ya mengenai gejala ibu. Apa yang anak ibu alami Bu, mengenai gejala yang anak ibu alami? Ini loh dok, anak saya tuh kalau setiap main tuh suka mimisan dan saya suka juga nemuin beberapa di bagian tubuh dia tuh ada kemar-kemar gitu. Kalau boleh tahu untuk mimisan itu sudah berapa lama? Saya sih kurang tahu ya berapa lamanya, tapi itu sering dok. Oh, jadi untuk anak-anaknya sering ya? Iya. Terus untuk memahami itu di bagian apa aja Bu? Di bagian paha. Apa anak ibu sudah mengkonsumsi obat? Belum sih dok. Oke Bu, itu kan beberapa gejala yang sudah disebutkan. Kita belum tahu ya Bu mengenai lebih lanjutnya. Jadi di sini saya akan menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan darah lengkap. Tujuannya untuk mengetahui Bu mengenai gejala yang anak Ibu itu apa, baru nanti saya bisa mendiagnosa ya Bu ya. Nanti untuk pengambilan darahnya akan dibantu oleh suster Arum ya. Baik dokter. Apakah ada pertanyaan Bu? Enggak ada dokter. Nanti langsung aja ya dibantu oleh suster Arum. Selamat pagi dokter, selamat pagi ibu. Dokter, berikut adalah hasil laboratorium daripada pemeriksaan darah lengkap adik Melin. Mohon benar dulu dokter. Baik, untuk adik Melin, ikut suster Tika terlebih dahulu ya. Mau kemana suster? Kita mau main ya. Boleh. Baik ya Ibu ya, ini hasil laboratorium pemeriksaan darah adik Melin ya Bu ya, didapatkan bahwa leukositnya itu tinggi. Terus juga karena ada gejala yang anak Ibu alami seperti demam, terus mimisan yang berulang kali ya Bu ya, terus ada luka merah di dalam ujung sini. Nah, dari gejala yang anak Ibu alami bahwa anak Ibu terdiagnosa penyakit leukemia ya Bu ya. Jadi Ibu harus bersabar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, anakku. Harus bersabar ya Bu ya. Apakah ada yang Ibu tanyakan mengenai kondisi anak Ibu? Tidak dulu. Tidak ada. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Begitu selamat siang Bu. Iya.
sebenarnya itu leukemia itu apa sih sus, dan anak saya apakah bisa sembuh sus? Baik Ibu, saya coba untuk menjelaskan ya Bu ya. Nah Ibu, untuk leukemia itu sendiri penyakit kanker Bu pada sel darah putih. Nah di tubuh anak Ibu ini memiliki sel darah putih yang terlalu banyak Bu. Nah untuk penyakit ini memang belum bisa disembuhkan ya Bu ya. Nah, tapi Ibu tidak perlu khawatir, tenaga kesehatan, baik dokternya, perawat, maupun tenaga kesehatan lain pasti akan semaksimal mungkin Bu untuk merawat anak Ibu ya Bu ya. Nah, untuk pengobatan nanti juga yang akan dijalankan, memang pengobatannya bukan untuk menyembuhkan Bu penyakit adik Melina, namun untuk memperpanjang dan meningkatkan harapan hidup anak Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Untuk tahapan daripada proses terapi dan pengobatan yang akan dijalani adik Melin untuk kedepannya ya Bu ya. Nah Ibu, untuk itu saya juga akan menanyakan bagaimana Bu kondisi adik Melin sebelum adik Melinnya sakit Bu? Oh, dia itu sakit banget sus sebelum sakit, tetapi setelah sakit ini dia tuh sering kayak ngeluh, capek, demam, terus banyak juga ketika saya mandiin tuh di tubuh dia tuh ada memar-memar, terus juga sering pingsan. Terus setelah sakit ini juga anak saya tuh jarang banget makan sus, apalagi jajan. Baik, jadi seperti Saya itu sedih ya, Bu, sus, ya. saya takut anak saya meninggal sus, saya nggak mau anak saya meninggal sus, itu anak saya satu-satunya sus. Baik Ibu, saya tahu sekali Bu apa yang Ibu rasakan, apalagi itu anak satunya ya Bu ya. Nah Ibu, sebetulnya kematian itu adalah hal yang wajar ya Bu bagi setiap manusia yang hidup. Pasti tidak memandang usia, apalagi tidak memandang suatu penyakit. Bahkan orang yang tidak sakit juga akan mengalami kematian ya Bu. Nah Ibu, nanti saya dan dokter dan seluruh tenaga kesehatan lain akan berusaha semaksimal mungkin untuk proses perawatan serta pengobatan adik Melin ya Bu, supaya memperpanjang kehidupan dan harapan adik Melin ya Bu ya. Nah saya harap saat Ibu sudah mengetahui bahwa kematian adalah hal yang wajar, Ibu lebih kuat ya Bu, dan Ibu juga mampu untuk menguatkan adik Melinnya ya Bu ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Nanti untuk jam mainnya itu nanti Ibu bisa kontrol ya Bu ya. Nah dari sini kita juga banyak mengambil hikmahnya ya Bu. Nah apakah Ibu bekerja? Bekerja sus. Nah dari situ mungkin Tuhan juga ingin Ibu lebih dekat dengan anak Ibu ya Bu ya. Nah nanti Ibu juga lebih banyak waktunya untuk mengontrol anak Ibu, seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada sus, kalau bisa saya mau anak saya lebih panjang lagi hidupnya ya sus, biaya berapapun itu saya akan bayar sus, asalkan anak saya lebih lama hidupnya ya sus ya, tolong ya sus. Ya Ibu, pasti nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk anak Ibu ya Bu ya. Baik Bu, kalau seperti itu Ibu yang tabah ya Bu ya, tenang ya Bu. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Apakah jauh lebih tenang? Jauh lebih tenang sus, tapi saya takut kehilangan anak saya sus. Iya Ibu, saya sangat mengerti sekali apa yang Ibu rasakan. Dan jangan lupa ya Bu, kita sama-sama berdoa untuk adik Melin, kemudian sama-sama mendekatkan pada Tuhan. Memang Ibu, manusia kan hanya bisa berencana, namun kan Tuhan yang tahu semua garis hidup dan takdir seorang ya Bu ya. Nah Ibu, biar jauh lebih tenang, nanti Ibu ibadah dan berdoa untuk supaya adik Melin ini umurnya panjang, kemudian adik Melin selalu kuat ya Bu ya. Baik, kalau seperti itu kita panggil dulu adik Melinnya ya Bu. Yes. Mari suster adik Melin. Halo Bunda, Bunda kelihatan sakit. Gak apa-apa kok Bunda. Aku gak apa-apa kok Bunda. Enggak, aku cuma kecapean doang kok deh. Makanya kalau main jangan capek-capek ya. Ibu, tadi adik Melin saya ajak di ruang bermain tuh. Tadi adik Melin ini aktif sekali bermainnya. Adik Melin tadi main apa aja Mas Suster? Iya, tadi tuh aku mainnya seru banget tau Bun. Tadi aku main boneka-bonekaan. Sana tuh banyak banget bonekanya. Iya, Ibu bisa lihat ya adik Melin ini semangat. Terus kemudian dia juga aktif sekali bermain. Jadi Ibu tetap semangat ya untuk menjalani hari ini seperti itu ya. Terima kasih ya suster udah menjaga Melin tadi.
ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Tidak ada suster. Baik, jika tidak ada, Ibu dan adik Melin boleh istirahat di rumah ya Bu. Ya, terima kasih ya suster ya. Ayo deh. Sama-sama Bu, mari kita antar Bu. Ya kan. Ini dari pelan-pelan ya. Budi jangan nangis lagi ya. Hati-hati ya Ibu, adik Melin di jalan.